Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang masalah pernikahan atau masalah nikah. Dalam kitab Fathul Izar, ini nanti kita akan buat secara berseri. Dalam kitab Fathul Izar misalnya dijelaskan bahwa tujuan dari proses pernikahan itu atau tujuan dari menikah manusia itu pertama-tama adalah at-ta'abbudu wa taqarrub, yaitu untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabatku, kalau misalnya yang belum menikah, maka kalau sudah waktunya menikah dan memiliki biaya untuk menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu, maka kehidupan kita akan bisa menjadi lebih tenang. Coba bayangkan wahai sahabatku, kalau misalnya di antara kita ini belum menikah lalu melihat cewek cantik misalnya, melihat wanita yang cantik misalnya, hati kita ini begitu bergetar, syahwat kita menjadi naik. Tapi dengan kita menikah, maka itu bisa melindungi mata kita dari perbuatan maksiat, karena diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW, apa yang ada pada diri wanita yang kau sukai itu sebenarnya sama dengan apa yang dimiliki oleh istrimu itu. Sehingga ketika kau merasa memiliki syahwat kepada lawan jenis yang bukan istrimu, maka ingatlah bahwa apa yang dimiliki oleh wanita itu sebenarnya dimiliki oleh istrimu. Sehingga dengan proses pernikahan itu, diri seseorang, laki-laki misalnya ataupun perempuan, itu hatinya lebih menjadi tenang. Dan tujuan dari proses pernikahan itu adalah, pertama dalam kitab Fathul Izar adalah at-ta'abbudu wa taqarrub, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu dianggap sebagai ibadah? Dia dianggap sebagai ibadah pertama-tama karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba misalnya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita supaya kita itu menikah dengan orang yang baik, karena dengan menikahi orang yang baik, menikahi perempuan yang baik, bagi perempuan menikahi laki-laki yang baik, itu hati akan menjadi tenang. Dan dengan proses pernikahan itu, maka sesungguhnya seseorang sedang ingin membuktikan dia mengetahui tentang ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah diciptakannya kita ini berpasang-pasangan. Suami, istri, laki-laki, perempuan, tangan kita menjadi dua, telinga kita dua, mata kita dua, kemudian bolongan hidung kita dua, dan lain sebagainya, kaki kita dua. Dengan pasang-pasangan itu menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ada bukti kekuasaan Tuhan yang maha hebat, yaitu adalah manusia itu sendiri. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengerti dirinya sendiri, maka dia mengenal Tuhannya. Ada orang kalau melihat gempa bumi misalnya, dia begitu heran, wow. Ada tsunami misalnya, wow. Ada kebakaran, orang mengatakan wow. Tetapi ketika ada bayi yang lahir, mereka jarang mengatakan wow. Mereka jarang mengatakan, wah ini adalah Masya Allah bukti adanya Tuhan. Mereka jarang. Kenapa? Karena itu sering terjadi. Sering kita lihat. Padahal sesungguhnya kehadiran manusia, bayi yang lahir itu menunjukkan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayi lahir itu bisa muncul karena ada proses pernikahan. Dengan proses pernikahan datanglah bayi. Datanglah anak, dan anak itu menunjukkan kehebatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maka kalau alam ini disebut sebagai makrokosmos, maka manusia ini sesungguhnya adalah mikrokosmos. Benar saja apa yang dikatakan, yang sering diungkapkan oleh Al-Ghazali, man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana orang menghirup udara tidak harus membeli. Gimana mata bisa melihat, gimana telinga bisa mendengar, jaringan-jaringan saraf yang begitu banyak. Ketika otak berkeinginan, tangan bisa bergerak. Pada satu sisi yang lain ada keinginannya agar untuk mengambil sesuatu, tetapi tangan tidak bisa bergerak karena ada sesuatu yang salah misalnya. Dahsyat sekali bukan? Tapi sayang, ketika kelahiran seorang anak, jarang orang berpikir, Masya Allah ini adalah bagian dari kebesaran Tuhan, bagian dari tanda-tanda keagungan Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga
Proses pernikahan pertama adalah at-ta'abbud wa taqarrub, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, niatnya adalah dari proses pernikahan itu, kalau sahabatku mau menikah, maka niatkan dari itu yang dua. Dan yang ketiga adalah ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni, bahwa nikah itu adalah termasuk bagian dari sunnahku, dan barang siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Itu artinya bahwa nikah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah bagian dari sunnah Rasul. Sehingga kalau kita mengikuti sunnah Rasul dengan cara menikah, nah berarti kita telah menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian niatnya yang keempat adalah watahsilul walad wan nasl, untuk menghasilkan anak dan juga keturunan. Loh, kenapa kita perlu menghasilkan anak? Bukankah anak itu bisa menjadi bagian dari amal kita yang tidak terputus? Misalnya bahwa nanti anak Adam itu amalnya akan terputus kecuali 3, diantaranya adalah anak yang solih. Dengan kita memiliki anak yang solih, anak kita bermanfaat, anak kita barokah ilmunya, anak kita beriman, bertakwa, anak yang solih, dia akan mendoakan kita. Maka pahala yang akan sampai kepada kita tidak akan terputus walaupun kita telah meninggal dunia. Sehingga maka sangat beruntunglah bagi mereka yang memiliki anak banyak, solih semuanya. Tapi sangat tidak beruntung kalau mereka memiliki anak banyak, tapi tidak ada yang solih. Makanya milikilah anak yang banyak, yang solih-solih ini. Kita didik anak kita ini. Tahsilul walad wan nasl, untuk menghasilkan anak dan juga menghasilkan keturunan yang banyak pula. Sahabatku, banyak di antara kita ini yang menikah kadangkala karena nafsu. Jadi cintanya adalah cinta nafsu. Bukan karena menjalankan ibadah, bukan karena menjalankan perintah, bukan karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ingin menghasilkan anak yang solih yang bisa menjadi perantara kita mendapatkan amal yang tidak terputus. Maka itu bagi sahabatku yang masih muda, ayo niati. Dan ini biasanya akan bisa berhasil kalau misalnya pernikahan itu bisa kompak antara laki-laki dengan perempuan, saling memahami antara satu dengan perempuan. Dan tujuan dari pernikahan di samping yang kita sebutkan tadi itu adalah supaya diri kita ini mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin, kehidupannya sakinah, mawaddah, warohmah. Hai sahabatku, itu penjelasan saya yang pertama tentang kenapa kita harus menikah dan apa tujuan kita menikah. Karena itu bagi sahabatku barangkali yang ingin menikah dan belum memiliki ilmunya, maka dia harus tahu ilmunya. Oh, ilmunya semacam ini toh. Dan termasuk di antara bagaimana cara supaya kita mendapatkan anak yang solih, di samping kita harus memilih calon yang tepat, memilih pasangan yang tepat, maka kita juga harus tahu cara-caranya. Cara-caranya membuat anak, cara-caranya membuat anak. Dalam kitab Fathul Izar yang disusun oleh Agus Abdullah Fauzi, misalnya beliau menjelaskan tentang ada cara-cara tertentu bahwa seorang istri itu adalah ibarat sawah, ibarat ladang, dan seorang suami adalah orang yang menanaminya. Maka kalau kita bisa simpulkan, maka ibarat padi yang bagus, kita ingin menghasilkan tanam-tanaman yang bagus, maka kita harus punya sawah yang bagus, ladang yang bagus, dan orang yang menanaminya adalah orang yang ahli dan punya ilmu pengetahuan, orang yang bagus juga. Setelah itu tentu ada lingkungan yang bagus pula. Dengan cara begitu, maka kita akan menghasilkan anak yang baik, anak yang soleh, tentu semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ikuti kajian selanjutnya, nanti kita akan membahas bagaimana cara menanam yang baik itu, hari-harinya kayak apa. Pertama kita akan belajar dari kitab Fathul Izar ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.